Sahabat semua, sore ini saya akan ngisi pengajian di Pancong Taraman. Pengajian ibu-ibu setiap Jumat sore, saya jadwalnya di sana. Dan biasanya saya berangkat ke sana naik ini motor si biru. Nah, ini motor yang biasa saya gunakan. Depan ada tulisan Dargah ya Ahlal Madinah, ya tarim ahlah. Ini simbol logo yang ada di motor saya. Semoga berkah. Kalau hujan biasanya saya naik mobil, cuman kalau terang suasananya cerah, naik motor saja lebih mudah, lebih enak, karena jalannya juga lumayan susah, lumayan jelek, agak jauh juga, maka saya lebih nyaman pakai motor. Nah, ikuti ya perjalanan saya nanti ngaji di Taraman, mudah-mudahan berkah, amin. Bocor guys. Wah, bocor. Terpaksa ini geladak. Kita geladak, mudah-mudahan nggak rusak bannya. Insya Allah masih jauh perjalanan tuh. Insya Allah tadi dari sana. Nah, tunggu, mudah-mudahan berkah ini, walaupun bocor tetap semangat, insya Allah. Coba bocor nih. Oh enggak, nggih, kula geladak mawon ae. Ngajeng, Pak. Nggih, sing ngajeng nika. Napa-napa. Nggih. Monggo. Alhamdulillah kita sudah sampai tempat tambal ban. Ya, bocor geladak kurang lebih 1 kilo dari tempat bocornya. Rusak ganti mawon maringan.
Pulau Geladak saking Taraman niku. Nyuci bareng masih. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wonten kesempatan sonten menika badhe kula waosaken hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai berkenaan dengan bulan Sya'ban.
Bulan Sa'ban adalah bulan yang mulia. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, dalam hadis riwayat, saya bacakan ini hadisnya dari hadis riwayat Tirmidzi. Wa kharaja Abu Ya'la bi isnadi la ba'sa fi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'bana kullahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada bulan Sya'ban kesemuanya. Qultu ya Rasulullah ahabbu syuhuri ilaika antasumahu Sya'ban. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau senang berpuasa pada bulan Sya'ban? Kenapa engkau menyenangi atau suka, senang kangge puasa nang bulan Sya'ban? Qala, jawab Kanjeng Nabi, innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sanah. Sesungguhnya Allah menulis di dalam bulan itu setiap orang yang akan meninggal dunia pada tahun itu. Jadi bulan Sya'ban ini tiang-tiang ingkang badhe ninggal dalam setahun dicatat dening Gusti Allah. Wonten ing bulan Sya'ban. Jadi yang akan meninggal tahun ngajeng iki lho. Dalam setahun ini catatane karo Gusti Allah kayak ini malaikat pencabut nyawa. Iki daftar yang harus engkau eksekusi. Dieksekusi pada tahun ini. Maka wong sing arep ninggal tahun ngajeng niku daftare pun dicekel malaikat Israil. Bulan iki bulan Sya'ban. Lah daftare kula panjenengan sedaya masuk napa mboten. Kan mboten wonten sing ngerti. Ngoten. Sing ngerti namung Gusti Allah kalih malaikat Israil. Kae sebelah kono, pojok kono, ampun enten sedanten. Makanya ketika bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, kita disunahkan atau dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali. Karena apa? Salah satunya minta supaya diberi umur yang panjang, yang berkah. Nanti Yasin nanti ping 3 siji niat ben tetap iman Islami, diparingi kepenak ibadah datang Gusti Allah, pikantuk hidayah dalam setahun ini. Yang kedua mugi paringi rezeki ingkang kathah tur kepenak tur barokah. Nomor 3 nyuwun dipun paringi umur ingkang panjang kangge taat dhateng ngarsane Gusti Allah. Jeneng lampahi niku napa mboten? Nisfu Sya'ban. Bukan, besok malam nisfu Sya'ban. Sya'banan biasanya malam 15 Sya'banan. Siangnya puasa. Teng langgar, temu sholat, teng masjid. Niku dilambai. Pada tahun ini Allah telah menentukan orang-orang yang meninggal dunia. Maka sudah ditulis catatannya, daftarnya. Fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaimun. Dan saya senang seandainya ajalku datang, meninggal dunia, saya dalam keadaan berpuasa. Ngatah-ngatahaken amalan wonten ing salebetipun wulan Sya'ban. Diperbanyak amalan saja. Amalan apa saja? Poso, sedekah, wiridan, istighfar dan lain sebagainya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana. Allah menampakkan kepada seluruh makhluknya
pada malam nisfu Sya'ban. Menampakkan itu artinya dalam artian turun rahmat, memberikan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban. Rahmatnya Allah diturunkan begitu dekat. Fayughfaru li jami' khalqihi, maka pada malam itu semua makhluknya, semua hamba-hambanya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa lil musyrikin, kecuali orang yang musyrik. Orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sapa wae cara gelem bermunajat kepada Allah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Diampuni semua dosanya. Diangkat derajatnya, bahkan hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi Sya'bana faqumu lailaha." Apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka berdirilah kamu pada malamnya. Maksudnya berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban. Sholat yang tadinya mungkin kita jarang-jarang lakukan sholat tahajud boleh, sholat witir boleh, sholat tasbih boleh, silahkan hidupkan malam itu. Fasumu naharoha, malamnya kita sholat, siangnya berpuasa. Fasumu, dan berpuasalah kamu naharoha pada siang harinya. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah turun pada malam li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban itu mulai dari maghrib kepada turun ke langit dunia. Rahmati Gusti Allah medun wonten ing langit dunya. Nganti cedhek ngoten. Fayaqulu, Allah berfirman, "Ala min mustaghfirin fa'aghfirulah." Adakah orang-orang yang beristighfar, maka aku beri dia ampunan. Sapa sing gelem istighfar, njaluk ngapura, dikai pangapura. Ala min tarziqin fa arzuqahu. Adakah orang-orang yang minta rezeki, maka aku beri rezeki. Alami mubtalan fa uafiyahu. Adakah orang-orang yang dicoba, diuji, mendapatkan bilahi, aku bebaskan, aku beri kesembuhan. Ala kada hatta yatla'ul fajr. Hatta yatlu'al fajr. Adakah orang yang begini, adakah orang yang begini, sampai pagi. Jadi Gusti Allah maringi rahmat dateng kula panjenengan sedaya wonten ing saklebeting malam nisfu Sya'ban sampai pagi. Rahmate dicurahne dateng sedaya menungso. Lane mengke dalune malam nisfu Sya'ban pripun kula panjenengan sedaya saged menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berzikir, dengan sholat, berdoa dan lain sebagainya. Menawi purun donga, dungane insyaallah diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Pengin rezeki kathah. Nek pengin ya malam niku dihidupkan. Dosa rumangsa dosane kathah, ya njaluk ngapura. Bahkan dalam riwayat lain ada bahwa malam nisfu Sya'ban fiha mutaqa'u minan nar. Allah membebaskan orang-orang dari neraka bi'adadi syuri khonabi kalbin, sehitungan rambutnya, bulunya kambingnya Bani Kalbin. Jadi Bani Kalbin itu terkenal kambingnya kathah. Wedhuse wae akeh. Apa meneh wulune? Wedhus siji mawon mboten saged ngitung wulune. Nggih napa mboten? Niku Gusti Allah membebaskan
sehitungan bilangan bulunya kambing-kambingnya Bani Kalbin, saking kathahé yang ingkang badhe dibebasne saking neraka. Termasuk mugi-mugi kula panjenengan sedaya, amin Allahumma amin, menawi purun menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Karena kula panjenengan sedaya kan mboten enten jaminan iki ahli swarga apa ahli neraka gitu. Sapa sing wis wani ngomong aku ki ora bakal mlebu neraka. Kan mboten wonten, kabeh sedaya niku gadhahi dosa, mboten ngertos. Dosane akeh, neraka apa swarga ya urung paham, urung ngerti. Nah, malam nisfu Sa'ban. Tapi nggih niate niku ya ikhlas krana Gusti Allah. Masalah swarga, masalah neraka ya seniku monggo kersa Gusti Allah. Yang penting kula panjenengan sedaya enten hadis tentang menghidupkan malam nisfu Sa'ban, ya kita hidupkan. Barokahe muga-muga didohne saking neraka. Amin Allahumma amin. Bukan sekedar wedi karo neraka utawa pengin mlebu swarga, ada yang lebih baik daripada itu, ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu kita sebagai hamba Allah mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa kita, hajat-hajat kita banyak, kebutuhan kita, keperluan kita banyak, maka berdoa kepada Allah dengan keyakinan yang benar. Termasuk di malam itu adalah malam yang mustajabah. Nyuwun karo Gusti Allah, mugi-mugi Gusti Allah nyukupi. Maka dengan hati yang khusyuk, doa yang akan diijabah oleh Allah itu doa yang dari hati. Bukan hanya ucapan, bukan hanya perkataan. Kalau perkataan tanpa kita memaknai daripada doa itu, mungkin nggak diijabah karo Gusti Allah. Perkataan doa, ada orang itu kalimat doa, kalimatnya saja yang dia hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kalimat doa. Artinya orang ngerti. Ngerti napa mboten ngerti jenengan? Nah, kan kur ngapal nih kalimat-kalimat itu. Sehingga apa? Sehingga kadang kita kurang menjiwai, kurang memaknai. Doa yang dijiwai dengan penghayatan yang baik, itulah doa yang mudah diijabah oleh Allah. Bahasa Jawa apa-apa, bahasa Indonesia boleh. Bahasa Arab ya afdol, kalau tahu artinya lebih mantap. Kalau nggak tahu artinya ya biasa. Maksudnya ya berpahala, cuman bagi kita bukan berpahala. Karena doa itu yang penting perasaan kita, menjiwai kita. Nek sing saka ati, perasaan dari hati dengan jiwa. Ada lagu apa, kalimat lagu, kata-kata dan lagu dengan nyanyian beda. Kata-katanya banyak. Nyanyi balonku ada 5. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Niku kalimat ya, kalimat nyanyian, bukan lagu. Enggak menjiwai. Nah, wong nyanyi kan kudu dijiwai. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Itu kan teng rasa beda gitu. Maka hati itu tempatnya doa. Berdoa dari hati. Kalau perkataan, bagaimana orang yang bisu, yang tidak bisa bicara. Iya, rendungo. Dia bicara dari hati, doa dengan hati. Hati yang tulus dari hati, walaupun nggak terucapkan, tapi hatinya meminta, hatinya merasakan, memohon, itu juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan rasamu adalah doamu, perasaan kamu adalah yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita minta doa kemudahan, ya Allah mudahkan rezekiku, tapi dalam hati itu kekhawatiran. Kata-katanya saja minta, ya Allah mudahkan rezeki, banyakkan rezeki, tapi nang hati khawatir rezeki ini sithik. Nah, itu yang akan terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dalam kekhawatiran niku malahane.
Mulane wong niku nek kathah syukure karo Gusti Allah mesti ditambah. Krana napa wong syukur niku mantep nang atine niku seneng karo Gusti Allah. Jadi kekhawatiran kadang mulutnya kita minta berdoa kebaikan tapi atine kekurangan. Nah, yang terjadi adalah kekurangan. Contoh lain, umpama jenengan iki numpak motor. Contoh tuku mulya mriko. Komplit surate, SIM gadah, STNK gadah, helm komplit. Teng dalan masih enek polisi. Niku ya ayem mawon. Mboten wedi tilang. Enggak takut untuk dihentikan, goleki polisi, di stop polisi enggak takut. Umpamanya ada polisi pun lewat wae, tenang, nggih napa mboten? Krana wis nyambung iki njaba wis komplit kabeh. Tapi umpama jenengan mlaku jalan pakai motor, dompet ketinggalan, STNK ketinggalan, SIM ketinggalan. Dia berdoa, ya Allah muga-muga ora ana polisi. Muga-muga ora ana polisi, tapi nang ati kuwatir. Mbok wonten polisi. Cidane cegat tenanan. Lah wingi lho pas wis nggawa komplit ora cegat polisi. Barang saiki orang nggawa malah dicegat krana atine kuwatire ditangkap polisi, cegat polisi, akhirnya terjadilah. Yang terjadi adalah itu kekhawatirannya. Maka doa pun begitu. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mantap. Doa kita jangan ada kekhawatiran. Jadi rasa khawatir, rasa susah, rasa menderita itulah yang mendatangkan kejadian di kehidupan kita menjadi susah, menjadi menderita. Tapi rasa niku rasa bahagia, rasa senang, rasa syukur, rasa penuh dengan keberlimpahan, itulah yang akan terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Penting niku Pak Bu tentang rasa niki. Ojo nganti dalam hati iki rasa kekurangan, sambat, penuh dengan permasalahan, penuh dengan ujian, penuh dengan persoalan. Apa wae digawe sumpek nang ati, yang terjadi nanti begitu. Tapi nang atine wis longgar, kepenak, penuh dengan kebaikan, penuh dengan jalan keluar, penuh dengan kemudahan. Aku adalah orang yang mudah, aku adalah orang yang beruntung, ngoten mawon, saya adalah orang yang bahagia. Sehingga itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Satu lagi. La yandurullahu fiha illa musyrikin wala musahinin wala ila qati rahimin wala ila musbilin wala ila aqi walidayhi wala ila mudmini khamrin. Semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sa'ban, kecuali orang yang musyrik, kecuali orang yang memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim itu orang yang tidak mau bertebur sapa dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan temannya. Ini enggak dapat bagian ampunan Allah, enggak dapat bagian rahmat Allah. Begitu juga orang yang durhaka. Durhaka adalah berani dengan kedua orang tuanya, menentang kedua orang tuanya, bahkan menyakiti kedua orang tuanya. Itu namanya durhaka. Orang durhaka niku kualat. Napa Bu? Wong durhaka kualat. Ada kisah maling kundang. Maling kundang dikutuk jadi batu karena durhaka kepada ibunya. Oh, jenengan durhaka karo ibuke. Walat tenanan koyo jambu mente kae. Uripe niku walik-walik. Mboten namung teng donya nganti teng akhirat. Wala ila mudmini khamrin, dan juga yang tidak dapat rahmatnya Allah, tidak dapat ampunan Allah, tidak bertobat adalah orang yang selalu meminum minuman keras. Mudmini khamrin. Iki nglanggune terus kecanduan dengan minuman keras. Oh, bahaya nek kecanduan minuman keras. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar keburukan-keburukan yang disebutkan ini tidak terjadi pada kita. Ora dadi wong musyrik, ora dadi wong sing durhaka, mboten dadi tiyang ingkang memutuskan silaturahim. Sehingga kehidupan kita kemudahan-kemudahan Allah berikan kepada kita mendapatkan rahmat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun niku mawon ingkang saged kula aturaken mbok pilihan dan lepatipun nyuwun agung ing pangapunten. Monggo sareng-sareng Yasin lan tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amal jami' ikhwanihi من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمحدثين والمفسرين وجميع الملائكة المقربين شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Kurang ate kan? Kurang ate. Ya, kurang buat. Sampai